Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan membahas FR UTBK tahun 2022 untuk hari yang ketiga. Nah, untuk soal matematika, nanti kita akan membahas tentang polinomial dan peluang, serta nanti ada tambahan soal tentang pengetahuan kuantitatif. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan akan sangat menguntungkan lagi jika kalian mendapatkan nanti soal yang mirip-mirip. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tentang polinomial. Suku banyak Px dibagi oleh 2x kurang 1 bersisa 4. Dan dibagi oleh x kurang 1 bersisa negatif 4. Jika Px dibagi oleh 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 akan memberikan sisa. Oke teman-teman, jadi langkah pertama untuk menyelesaikannya dapat kalian lihat di sini ya. Pembaginya yaitu 2x kurang 1. Ini kalian cari pembuat nolnya. Sehingga nanti diperoleh nilai x sama dengan setengah. Kalau sudah seperti itu, kalian juga bisa melihat untuk pembagi yang kedua yang bersisa negatif 4 ini. Kalian cari pembuat 0 dari x kurang 1. Sehingga nanti diperoleh nilai x-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya tantangan UTBK di tahun ini adalah soalnya ada 20, kemudian waktunya kurang lebih 20 menitan gitu. Jadi kalau kita pakai cara biasa, itu nanti akan sangat banyak memakan waktu. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan alternatif cara sehingga kita dapat mengerjakannya dengan cepat. Maka caranya adalah kalian perhatikan dulu yang ini ya. Nah, Px itu kemudian dibagi lagi oleh 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Ternyata ini adalah kombinasi dari pembagi yang pertama sama pembagi yang kedua tadi. Maka dengan cara ini kita dapat menggunakan cara cepat ya. Nah, cara cepatnya gimana? Kalian dapat menuliskan ada x, ada px ya. Dimana ini adalah x-nya dan ini adalah px-nya itu adalah sisanya. Nah, jadi ketika x-nya tadi setengah, sisanya tadi adalah 4. Kemudian ketika x-nya itu adalah 1, sisanya itu adalah negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dapat kalian kurangkan, nanti isinya yang di bawah itu seperti ini. Jadi, titik-titik sisa sama dengan titik-titik x tambah titik-titik. Nah, titik-titik nanti adalah hasil pengurangannya. Tapi sebelum itu, kita akan mengisi bagian sini ya. Nah, untuk mengisi bagian sini sebenarnya tekniknya mirip seperti ketika mencari determinan pada suatu matriks. Jadi nanti yang pertama adalah yang ini. Setengah dikalikan dengan negatif 4, sehingga diperoleh negatif 2. Kemudian, yang ini juga kita kalikan secara menyilang. Jadi 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal mengurangkan saja. Setengah dikurangi 1, itu adalah negatif setengah. Kemudian 4 dikurangi negatif 4, itu adalah 8. Kemudian kalau yang ini, negatif 2 dikurangi 4, itu adalah negatif 6. Oke teman-teman, sebenarnya ini sudah hampir selesai ya. Jadi di sini si sisa ini di depannya ada angka negatif setengah nih. Nah gimana caranya negatif setengah itu biar bisa menjadi 1? Caranya adalah tiap suku ini nanti dapat kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh sisa sama dengan, nah ini kalau dikalikan negatif 2 adalah negatif 16x. Ini kalau dikalikan negatif 2 adalah positif 12. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, teman-teman, dengan menggunakan cara ini, kalian akan lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan tentang polinomial ya. Baik, sekarang akan kita lihat untuk soal berikutnya, yaitu soal tentang peluang. Di dalam sebuah kotak berisi 12 bola yang 4 diantaranya berwarna kuning dan sisanya warna hitam. Diambil 4 bola sekaligus secara acak. Peluang tidak ada bola kuning yang terambil adalah, nah, jadi kita lihat di sini dari soalnya tadi ada 12 bola, di mana 4 kuning dan sisanya hitam. Artinya hitamnya ada 8. Nah, kemudian 4 bola diambil sekaligus, tapi tidak ada bola kuning di sini. Artinya keempat bola yang diambil itu adalah 4 bola hitam. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, nanti kita akan menggunakan konsep kombinasi ya. Jadi kalau pengambilan bola, nanti kita akan menggunakan konsep kombinasi. Bagaimana kombinasinya? Jadi, kombinasinya adalah 8 kombinasi 4. Jadi, 8 ini dari mana? Dari bola hitam. Awalnya itu ada 8 ya. Kemudian ternyata yang diambil adalah 4 bola hitam. Jadi, 8 kombinasi 4 per ruang sampelnya.
ruang sampel 12 ini adalah total dari seluruh bola, ya. Kemudian 4 di sini adalah bola yang diambil, yaitu 4. Ya udah, kita jabarin aja. Nah, untuk menjabarkannya pun ini saya menggunakan cara yang dibilang lumayan cepat ya untuk kombinasi. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi kalau ada 8 kombinasi 4, maka 8 ini nanti dituliskan perkalian mundur sebanyak 4 langkah. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. 8, 7, 6, 5. 4 langkah ya. Nah, yang ini juga mundur, perkalian mundur 4 langkah. 4 langkah tadi dari mana? Dari ngikutin yang di bawah ini. Ngikutin dari R-nya ya kalau kombinasi. Nah, ini juga perkalian mundur 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 12 kombinasi 4. Nah, kita lihatin ini. Oh, ini berarti mundur 4 langkah nih 12 nih. Berarti 12, 11, 10, 9 ya. Kita kalikan semua. Yang ini juga perkalian mundur 4 langkah. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini bentuknya adalah pecahan dibagi dengan suatu pecahan. Kalau kita lihat ini sama nih, teman-teman. Maka ini bisa kita langsung coret aja. Kalau sama persis. Maka nanti yang tersisa adalah yang ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9. Nah, di sini jangan sekali-kali kalian kalikan baru dibagi. Nah, itu akan sangat memakan banyak waktu. Silahkan kalian coret-coret atau kalian sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, ini kan 5 sama 10 bisa saling membagi. Di sini 2 ya. Kemudian 2 sama 6 juga bisa saling membagi. Nanti sisa 3 yang di atas ini. Kemudian 3 dengan 12 juga bisa saling membagi. Maka di sini nanti sisa 4. Nah, 4 sama 8 bisa saling membagi. Nanti di sini yang di atas sisa 2. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. Berarti 2 kali 7. Kemudian yang di bawah adalah 11 kali 9. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 14 per 99. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membahas soal tentang pengetahuan kuantitatif ya. Jadi diketahui data bilangan bulat terurut P3, Q6, R7, S10, dan tidak mempunyai modus. Jika S kurang R sama dengan Q kurang P, maka nilai dari QR dikurangi PS adalah... Nah, teman-teman, di sini yang harus kalian perhatikan adalah ini adalah bilangan terurut. Artinya apa? Artinya ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ini ada lagi nih. Kalau dia tidak punya modus, artinya apa? Artinya bilangan-bilangan di sini semua angkanya itu sama banyak. Kalau di sini semua 3-nya ada 1, maka semua nanti angkanya cuma ada 1, 1, 1. 7-nya cuma ada 1, 6-nya cuma ada 1, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan 3-nya ada 2, maka semua angkanya itu harus 2 jumlahnya. Kalau 3-nya ada 3, berarti semua angkanya juga harus 3. Artinya kalau tidak punya modus, itu semua angkanya sama banyak ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis, akan mencoba melihat angkanya itu kombinasinya berapa aja. Itu coba kita lihat dari yang ini. Nah, 6R7. Nah, ya. Kenapa seperti ini? Karena ini yang paling enak nih. Ini diapit ya. Terus ini selisihnya kan nggak jauh gitu. Kalau misalkan kita ambil yang 3Q6, berarti di sini kan Q-nya ini masih banyak nih kemungkinannya. Bisa 3, 4, 5, 6. Atau kalau kita ambil 7S10, ini kemungkinannya banyak nih untuk ngisi S-nya tuh. Bisa 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini kan lebih enak nih. Kemungkinannya R-nya bisa 6, bisa 7 ya. Jadi antara 6 sama 7 kan nggak ada angka, ya kemungkinan R-nya itu bisa 6, bisa 7. Nah, jadi R-nya bisa 6, bisa 7. Sekarang kita coba analisis jika R-nya itu adalah 6. Jika R-nya itu adalah 6, maka otomatis di sini nanti setelah 7, kita akan mengisi S. Nah, kita ingat ini, semua angka harus sama banyak. 6-nya ada 2, maka nanti 7-nya harus ada 2, 10-nya juga ada 2. Nah, maka untuk mengisi S nanti tidak ada yang memenuhi seperti itu. Kalau diisi 7, 10-nya cuma 1 nanti. Kalau diisi 10, 7-nya cuma 1. Maka kemungkinannya nilai R di situ adalah 7, sehingga kombinasi angkanya itu nanti akan menjadi seperti ini. 3, 3, 6, 6, 7, 7, 10, 10. Semuanya ada 2 ya. Setiap angkanya ada berulang 2 kali. Kemudian ada persyaratan lagi nih. Persyaratannya kalau S kurang R sama dengan Q kurang P. Jadi untuk mengecek apakah kombinasi angka ini sudah benar nih. Nah, ternyata 10 kurang 7 itu sama nilainya kayak 6 kurang 3, yaitu sama-sama 3. Oh, berarti sudah memenuhi nih untuk nilai P, Q, R, dan S-nya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita sudah siap untuk menjawab soal. Maka kalau QR kurang PS, berarti kan 6 kali 7 kurang 3 kali 10. 6 kali 7, 42. 3 kali 10 adalah 30. 42 dikurangi 30 adalah 12. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A.
Baik teman-teman, mungkin sampai di sini aja FR untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan menyerah, dan semoga beruntung, itu yang paling penting. Banyak berdoa ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.